Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini, hari Jumat, kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, di dalam hidup kita mungkin kita sering merengek seperti seorang anak kepada Tuhan. Kita meminta, seakan-akan memaksa kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen A, B, C, D, E, F, G. Saya pengen ini, saya pengen itu. Saya pengen ini, saya pengen itu. Nah, tapi teman-teman, menarik sekali terkadang Tuhan izinkan kita supaya kita belajar. Tuhan izinkan kita supaya kita belajar. Dan inilah juga yang terjadi dengan bangsa Israel. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana sesungguhnya bangsa Israel meminta seorang raja kepada Tuhan. Padahal selama ini yang memimpin bangsa Israel itu adalah Tuhan sendiri melalui perantaran hakim. Tetapi kali ini seakan-akan Tuhan ditolak dan bangsa Israel meminta ada raja dari kalangan mereka. Nah teman-teman, mari kita sama-sama melihat peristiwa diangkatnya Saul menjadi raja di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sesungguhnya kita sama-sama akan belajar apa yang Tuhan ingin kita pahami mengenai menjadinya Saul sebagai raja. Mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kisi bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Teman-teman, apa yang dianggap baik, apa yang dianggap terbaik bagi orang Israel, itu adalah Saul. Tetapi sesungguhnya teman-teman, di dalam kitab 1 Samuel ini juga, nanti ketika muncullah seorang yang bernama Daud, justru ini menjadi satu poin, satu pernyataan yang dilawan dengan bagaimana sesungguhnya Tuhan bukan mencari orang yang elok secara mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tetapi teman-teman, karena bangsa Israel itu terus-menerus merengek kepada Tuhan, Tuhan tetap izinkan Saul memimpin. Padahal teman-teman, kalau kita mengingat bagaimana dari zaman Kejadian, dari zamannya Yusuf masih hidup dan saudara-saudaranya, bukankah sesungguhnya di dalam berkat Yakub atau berkat Israel, pemimpinnya itu adalah dari keturunan Yehuda? Ini kenapa dari keturunan Benyamin? Karena sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Israel ini bertentangan banget dengan apa yang Tuhan telah rancangkan. Dan terkadang itu juga yang terjadi dengan hidup kita. Kita banyak menginginkan hal-hal yang pada dasarnya bertentangan dengan yang Tuhan rancangkan, bukan? Banyak hal yang kita ingin miliki yang sesungguhnya Tuhan gak pengen. Banyak hal yang ingin kita lakukan yang sesungguhnya Tuhan tuh gak berkenan. Tetapi pada akhirnya Tuhan tetap izinkan. Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya kamu dan saya belajar bahwa keinginan kita itu bukanlah yang terbaik. Keinginan kita itu bukanlah yang terbaik, tetapi keinginan yang terbaik dan rancangan yang terbaik itu rancangan Tuhan. That's why Tuhan izinkan Saul menjadi raja. That's why Tuhan izinkan kegagalan-kegagalan di dalam hidupmu yang sesungguhnya itu adalah pilihan-pilihanmu terjadi di dalam hidupmu. Mari teman-teman kita belajar dan pahami bahwa sesungguhnya Tuhan pengen kita mature, Tuhan pengen kita dewasa secara iman bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai teman-teman, itu dia satu teduh kita pada hari ini ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk semakin dewasa dalam iman kita. Nah teman-teman, sebelum kita menutup satu teduh kita pada hari ini, mari yuk kita sama-sama berdoa. Bapa
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala yang Kau berikan pada kami, dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih juga karena Kau telah mengumpulkan kami di sini untuk bersatu teduh bersama. Kiranya ya Bapa, melalui satu teduh ini kami dapat belajar untuk semakin dewasa di dalam iman kami, dan juga menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan Kau rencanakan untuk kami. Ya Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Kau terus menjaga kami, menyertai kami di setiap langkah kami dan perbuatan kami. Kami serahkan ya Bapa doa yang sederhana ini kepadamu, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kalian tutup video ini, aku punya beberapa pengumuman nih buat kalian. Yang pertama, besok itu bakal ada satu lagi di channel ini. Jadi jangan lupa satu dulu ya, dan juga bagikan video ini ke teman kalian yang lain supaya lebih banyak orang yang mendapat berkat. Yang kedua, kalian suka ada pertanyaan atau pergumulan gak sih? Kalau misalnya kalian punya nih, ayo DM aja ya Instagram Youth GKI Kanaan, karena di situ pertanyaan dan pergumulan kalian pasti bakal dijawab. Jangan lupa juga buat dengerin podcast Youth GKI Kanaan, oke? Dan yang ketiga, kalian tahu kan di setiap hari Sabtu jam 7 malam itu kita ada Zoom Fellowship. Jadi buat kalian yang mau ikutan, kalian tinggal pantengin aja tuh grup WA sama grup lain kalian, karena di situ bakal dibagikan link untuk join Zoom Fellowship-nya. Nah, segitu pengumuman dari aku. Sekarang selamat melanjutkan hari kalian. Have a blessed day. God bless you. Bye bye. Kenapa ya? Kok gue merasa diri gue tuh biasa aja gitu dibanding sama yang lain. Kok makin kesini gue ngerasa kayak feeling unworthy aja gitu dibandingkan hidup orang lain kayaknya lebih enak. Sedangkan gue kadang merasa kayak banyak ditolak nih sama orang lain. Wait. Bentar deh, kok kayak gitu? Emang Tuhan pernah bilang ya hal itu boleh dilakukan? Dan emang ada dalam Alkitab hal itu diperbolehkan oleh Tuhan Yesus? Ingat di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.